Perkenalkan, nama saya Yesinta Adisa Abu, mahasiswi semester 4, kelas A, program studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusa Cendana. Baik, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kebijakan fiskal. Selamat menyaksikan. Materi yang pertama, pengertian kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan atau panduan atau landasan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pimpinan negara atau kerajaan untuk mengatur kondisi keuangan dan pendapatan negara. Selain itu, kebijakan fiskal juga berguna untuk mengarahkan ekonomi suatu negara menjadi lebih dengan cara mengubah atau memperbarui pengeluaran serta pemasukan pemerintah. Melalui kebijakan fiskal, pemerintah dapat melakukan kontrol terhadap pengendalian pengeluaran serta penerimaan pemerintah dan negara. Yang berikut, siapa yang membuat kebijakan fiskal? Kebijakan fiskal umumnya dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan atau kementerian lainnya seperti Kementerian Perdagangan, lembaga investasi sampai lembaga independen seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan lembaga penjamin simpanan atau LPS. Lembaga-lembaga tersebut berwenang untuk mengatur berbagai kebijakan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, pendapatan, pengeluaran, produksi, industri, ekspor dan impor, dan sebagainya. Yang berikut, tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal memiliki tujuan utama, yaitu untuk menentukan arah, tujuan, sasaran, serta prioritas dari pembangunan nasional dan pertumbuhan ekonomi suatu negara dan bangsanya. Terdapat 4 poin utama tujuan kebijakan fiskal. Yang pertama, meningkatkan PDB atau pendapatan negara dan PDB per kapita. Tujuan utama dari pemerintah merilis berbagai kebijakan fiskal ialah untuk mengintervensi perekonomian sehingga dapat terdongkrak. Kebijakan fiskal akan mempengaruhi berbagai lini ekonomi, sehingga setiap kali pemerintah melakukan perubahan atau pembaruan kebijakan fiskal, maka diharapkan mampu menjadi stimulus pertumbuhan berbagai sektor. Yang kedua, meningkatkan serapan tenaga kerja. Seiring berkembang ekonomi, sektor industri dan dunia usaha ikut berkembang, maka pasar tenaga kerja juga akan ikut terdongkrak. Jadi semakin tumbuh ekonomi di dalam negeri, maka kebutuhan tenaga kerja dari sektor padat karya juga akan semakin banyak. Karena itu, kebijakan fiskal juga akan mempengaruhi kondisi tenaga kerja. Yang ketiga, menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga melakukan intervensi terhadap perekonomian, khususnya pada kondisi harga barang-barang di pasaran. Dalam inflasi terdapat 3 komponen, yaitu inflasi inti, inflasi harga bergejolak, dan inflasi harga diatur pemerintah. Dan yang keempat, tujuan lain kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal bertujuan untuk mencapai kestabilisan kondisi ekonomi dari suatu negara secara nasional. Yang kedua, kebijakan fiskal bertujuan untuk dapat memacu pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal dapat membantu mendorong laju investasi. Materi yang berikut, fungsi kebijakan fiskal. Fungsi kebijakan fiskal diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara. Dalam undang-undang tersebut berisi mengenai yang pertama, fungsi otoritas. Fungsi pertama dari kebijakan fiskal adalah otoritas, yang artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran negara telah menjadi pedoman yang digunakan untuk mencari pendapatan serta belanja pada tahun tertentu dan bersangkutan. Yang kedua, fungsi perencanaan, yaitu sebagai perencanaan, yang artinya kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran dari suatu negara telah menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan saat itu. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Kebijakan fiskal berfungsi ketika anggaran suatu negara telah menjadi dasar manajemen untuk merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Yang keempat, fungsi alokasi. Berfungsi ketika anggaran negara dialokasikan dengan tujuan untuk mengurangi tingkat pengangguran serta pemborosan sumber daya. Yang kelima, fungsi stabilisasi.
berfungsi ketika anggaran pemerintah digunakan untuk menjadi alat yang bertujuan untuk memelihara serta melakukan upaya atas keseimbangan fundamental dari perekonomian negara tersebut. Dan yang keenam, fungsi distribusi. Berfungsi ketika negara membuat suatu kebijakan anggaran dengan adil dan dengan rasa kepatutan. Yang berikut bentuk kebijakan fiskal. Secara teoritis, bentuk-bentuk kebijakan fiskal dapat berupa yang pertama, kebijakan fiskal fungsional. Bentuk kebijakan fiskal ini disusun dengan berbagai pertimbangan yang matang, terutama memperhatikan aspek fungsi dan kegunaannya. Karena sangat mengutamakan aspek nilai guna dan fungsi, maka kebijakan fiskal ini dibentuk dengan memperhatikan banyak aspek, terutama akibat-akibat langsung dan akibat tidak langsungnya. Yang kedua, kebijakan fiskal sengaja, yaitu kebijakan fiskal yang ditempuh secara sengaja saat dihadapkan pada kondisi yang tidak bisa ditebak sebelumnya, sehingga berbagai kebijakan fiskal diambil secara sengaja dan tidak mempertimbangkan aspek yang terlalu detail. Tujuannya untuk merespon kondisi shock ekonomi yang datang secara tiba-tiba. Dan yang ketiga, kebijakan fiskal tidak disengaja, yaitu langkah fiskal yang bisa dikategorikan impulsif karena pemerintah akan mengambil tindakan fiskal tanpa mempertimbangkan banyak aspek dalam kacamata jangka panjang. Biasanya bentuk kebijakan fiskal ini dilakukan untuk merespon kondisi bisnis yang tidak begitu bergeliat. Yang berikut komponen dalam kebijakan fiskal. Secara umum, kebijakan fiskal memiliki 4 komponen di dalamnya, yaitu yang pertama, kebijakan perpajakan. Kebijakan perpajakan adalah kebijakan yang berlakukan dalam penentuan kebijakan fiskal. Yang kedua, kebijakan pengeluaran. Komponen ini berkaitan dengan pendapatan serta pengeluaran modal di suatu negara yang telah diatur dalam kebijakan pengeluaran. Pengeluaran modal yang dilakukan oleh negara dapat berupa berbagai macam bidang. Yang ketiga, kebijakan investasi serta kebijakan disinvestasi. Tujuan komponen kebijakan ini agar pertumbuhan ekonomi suatu negara dapat berada dalam keseimbangan, sehingga optimalisasi investasi perlu dilakukan. Dan yang keempat, kebijakan pengelolaan hutang. Komponen kebijakan pengelolaan hutang atau surplus ini dilakukan oleh pemerintah dari suatu negara apabila pendapatan yang diterima oleh pemerintah tersebut lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang telah dihabiskan oleh negara tersebut, sehingga negara tersebut mengalami surplus. Dan yang terakhir, jenis kebijakan fiskal. Jenis-jenis kebijakan fiskal dapat dikategorisasikan berdasarkan peranannya dalam mengatur kondisi pendapatan dan pengeluaran. Antara lain, yang pertama, kebijakan fiskal surplus. Jenis kebijakan fiskal ini berorientasi pada tujuan untuk menciptakan surplus pada pendapatan atau nilai pendapatan yang dibukukan pemerintah lebih banyak ketimbang pengeluaran. Kedua, kebijakan fiskal defisit. Kebijakan fiskal defisit merupakan kebalikan dari jenis kebijakan fiskal surplus. Jenis ini berorientasi pada tujuan untuk membuat nilai belanja lebih besar dibanding nilai pendapatan. Yang ketiga, kebijakan fiskal seimbang. Jenis kebijakan fiskal ini merupakan gabungan dari dua jenis sebelumnya, yang dimana nilai pendapatan dan pengeluaran diusahakan untuk bisa seimbang sehingga tidak ada kelebihan maupun kekurangan dana. Dan yang keempat, kebijakan fiskal dinamis. Kebijakan fiskal ini merupakan kebijakan fiskal yang sifatnya lebih longgar atau mudah dilakukan pengaturan saat kondisi berubah signifikan. Sekian dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih. Bye-bye.